Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat Universitas Trisakti, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir, SE, dan Ibu. Yang saya hormati Wakil Rektor dan Ibu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dekan, Bapak Direktur Pasca yang saya hormati, Ketua Lembaga, Ketua SPI, Ketua Dewan Pertimbangan yang sempat hadir, dan yang saya hormati Bapak Dr. Ali Muhyiddin Padar, Wakil Ketua DPR, dan seluruh keluarga besar Universitas Trisakti yang saya banggakan, serta istimewa kepada Ibu Ketua dan wanita beserta jajarannya yang semuanya cantik-cantik. Harus dibilang cantik Pak, tapi kita jadi korban juga. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat Id di lapangan tadi dengan penuh hikmat, dan kita mendapat pencerahan dari Bapak Ustaz yang semua itu memberikan makna kepada kita, kiranya kita ke depan nilai-nilai kebersamaan, berkorban untuk demi kepentingan bersama, itu yang kita sangat harapkan. Kemudian rangkaian acara ini kita pada hari ini kita akan lakukan halal bihalal, dan selanjutnya akan dilakukan juga acara pemotongan kurban oleh panitia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada PHBI, khususnya kepada Dekan Fakultas FISIP dan seluruh jajarannya, dan istimewa kepada Ketua Panitia Bapak Dr. Madugalan yang penuh dedikasi dan tanggung jawab telah melaksanakan tugas kepanitiaannya sampai insya Allah pada akhir pembagian hewan kurban. Tadi Ketua Panitia sudah melaporkan bahwa jumlah hewan kurban alhamdulillah mencapai 56 3 ekor, sehingga ya kalau kita estimasikan setiap ekor itu 7 orang, sehingga kira-kira 350-an barangkali ya, 350-an warga Kutat yang menyumbangkan hartanya untuk berkurban. Dan saya yakin bukan hanya itu, ada juga yang tidak bergabung di kelompok panitia Universitas Trisakti, ada juga yang ada. Ini menggambarkan bahwa warga Universitas Trisakti sangat memaknai dan menghayati apa nilai-nilai pengorbanan itu. Karena katanya ada dalam hadis, bukan lagi katanya, ada dalam hadis bahwa kalau kita mampu dan tidak berkorban, Nabi kita berikan peringatan keras. Saya kira begitu. Kemudian pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kampus kita yang alhamdulillah hari Sabtu kemarin kita sudah menuntaskan prosesi atau proses pelaksanaan ujian masuk perguruan tinggi, jadi ujian seleksi mandiri. Alhamdulillah kemarin sudah selesai, baik pembayarannya maupun registrasinya. Sampai malam Sabtu panitia memaksakan agar semua tuntas, karena hari Sabtu sudah tidak bisa digunakan Islamic Center ini. Dari penerimaan itu saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu merasakan ada banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan, dan itu menjadi bagian dari kelemahan
kami, karena saya sadari bahwa itu merupakan pengalaman pertama saya sebagai rektor memanage pelaksana ujian masuk perguruan tinggi khususnya seleksi mandiri ini. Insya Allah ke depan akan semakin baik. Tentu yang menjadi kekurangan kita akan eliminir sehingga ke depan akan semakin baik. Beberapa kelemahan diantaranya bagaimana manajemen teman-teman menitipkan keluarga yang tentu mestinya yang harus tercover adalah semua keluarga dari sivitas akademika yang harus kita pentingkan. Yang berikutnya, hal yang menjadi kelemahan kemarin, kegaduhan berkaitan dengan bidik misi. Memang masalah yang berat bagi kami karena alokasi dana bidik misi hanya 1.000 untuk tes SBMPTN, sedangkan yang lulus 1.800, sehingga 800-nya itu mau tidak mau ya kita harus batalkan dulu. Nah, lewat kesempatan ini kebetulan ada Pak Dr. Alimuddin Pada yang sudah jauh hari sebelumnya saya sudah komunikasikan kepada beliau bahwa tolong bantu Tan Belako untuk mengatasi hal ini. Dan saya kira tanggung jawab Pak Ali ini cukup besar juga. Ada 3 hal yang membuat dia harus memberikan tanggung jawabnya. Yang pertama, beliau adalah alumni. Yang kedua, tinggal di Perdos. Yang ketiga, ya wakil rakyat. Saya kira ini penting bagi kita agar Pak Dr. Ali bisa memperhatikan dan memperjuangkan bagaimana nasib anak-anak kita yang mestinya dapat bantuan bidik misi atau bantuan UKT. Insya Allah beliau sudah menyuarakan ke Pak Gubernur dan Pak Bupati. Berikutnya berkaitan hal yang terakhir adalah verifikasi bidik misi ini. Pelajaran yang berharga bagi saya bahwa dengan 1.800 dan 800 harus kita batalkan, itu hal yang tidak gampang, sehingga ke depan mungkin verifikasinya kita semakin tingkatkan mutunya. Dan maksud saya bahwa apa yang kami lakukan selama ini ada kelemahannya. Ke depan pada saat penerimaan SNMPTN, situ kan ada juga yang lulus bidik misi. Mestinya saat itu sudah harus diverifikasi langsung ke rumah mereka masing-masing. Selama ini kami hanya melakukan verifikasi dokumen. Nah, inilah yang kadang-kala ada ada komplain dari orang tua atau dari warga masyarakat yang merasa bahwa dia lebih berhak mendapatkan daripada yang lain, karena kita hanya berdasarkan dokumen yang mereka berikan. Ke depan setiap fase ujian SNMPTN itu kita harus langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi, dan insya Allah timnya semakin kita akan sempurnakan, baik dari dosen, pegawai dan mahasiswa. Kita akan libatkan tim untuk melakukan verifikasi. Yang berikutnya, kami berharap bahwa tahun ajaran 2019 ini sebentar lagi kita akan mulai dan diawali dengan proses pengenalan mahasiswa PKKMB. Olehnya itu, lewat kesempatan ini saya mengajak keluarga besar Universitas Tan Belako mengawal pelaksanaan kegiatan ini. Kiranya pelaksanaan PKKMB ini berjalan lancar dan aman. Saya kira dengan kebersamaan dan keikutsertaan kita untuk mengawal kegiatan ini, insya Allah akan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin juga ke depan
proses PKKMB ini kita akan lebih sesuaikan dengan kondisi. Kemarin waktu kami ada pertemuan dengan Rektor Pertides, kebetulan saya duduk berdampingan dengan Rektor Universitas Mataram, ngobrol berkaitan dengan mahasiswa baru. Rupanya di sana pelaksanaan PKKMB-nya itu berdasarkan tahap ujian juga. Jadi setelah pengumuman SNMPTN, penerimaan langsung PKKMB-nya khusus untuk yang lulus jalur PKKMB, sehingga tidak membludak. Lulus SBMPTN, selesai itu dilakukan lagi PKKMB, sehingga mungkin supaya tidak membludak ini sampai 8.000 sampai 9.000, itu sesuatu hal yang sangat susah kita manage. Nah, mungkin ke depan kita begitukan juga supaya lebih efektif dan saya kira efisien juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami berharap kita semua mengawal pelaksanaan proses pembelajaran di Universitas Tadulako, khususnya pada saat penerimaan mahasiswa baru PKKMB ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti acara jabat salam.